Salam, perkenalkan nama saya Devita Nentek, NIM 202-2020-0003, Prodi Kepemimpinan Kristen, semester 4, mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Di sini saya akan menjelaskan mengapa manusia harus berkomunikasi. Manusia perlu berkomunikasi karena komunikasi merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Dan hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga manusia akan melakukan komunikasi dalam bentuk interaksi sosial. Yang kedua, jelaskan pengertian dari berkomunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, jelaskan pengertian antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu proses sosial di mana orang-orang yang terlibat di dalam saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini merupakan suatu proses bersifat psikologis dan karenanya juga merupakan permulaan dari ikatan psikologis antar manusia yang memiliki suatu pribadi. Pembahasan sebagai manusia, kita perlu ada komunikasi dalam kehidupan kita, di mana komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses saling tukar pikiran antara yang satu dengan yang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Manusia membutuhkan interaksi melalui komunikasi. Ciri komunikasi antar pribadi ada dua. Yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan merupakan kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan seorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain melalui kacamata orang lain itu. Ada 6 ciri, yaitu pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah. Yang kedua, konteks memiliki tujuan dua arah. Yang ketiga, tingkat umpan balik berkomunikasi tinggi. Yang keempat, kemampuan individu dalam mengatasi selektivitas tinggi. Yang kelima, kecepatan dalam menjangkau masyarakat sedikit lambat. Yang keenam, efek yang ditimbulkan, yaitu timbulnya perubahan sikap. Ada 3 tujuan komunikasi antar pribadi. Di sini saya akan menjelaskan satu tujuan yang agar komunikasi dimengerti komunikan. Tujuan komunikasi adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama jelas mungkin kepada komunikan. Menjelaskan 2 fungsi. Yang pertama, menginformasikan. Menginformasikan merupakan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua, mendidik, yaitu fungsi komunikasi sebagai saran pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Mengenal diri sendiri, ialah komunikasi ini juga penting bagi diri sendiri. Dengan komunikasi, kita dapat mengatakan keberadaan diri kita pada orang lain, serta membantu kita agar lebih mengenal diri kita sendiri. Ada 2 ilustrasi. Yang pertama, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bisa muncul akibat komunikasi yang kurang efektif. Sebenarnya hal ini wajar untuk terjadi, namun sayangnya tidak diimbangi dengan bagaimana pendapat tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar, menjadikan proses komunikasi berlangsung dengan semestinya. Perbedaan pendapat justru dijadikan sebagai alasan pertentangan.
Yang kedua, permusuhan. Komunikasi yang kurang efektif juga bisa menimbulkan permusuhan. Inilah mengapa kita harus mengetahui cara komunikasi yang baik sehingga tidak memunculkan permusuhan akibat informasi yang diterima tidak lengkap. Kurang efektifnya komunikasi juga bisa disebabkan oleh sikap yang tidak saling menyadari dan memahami antar pihak yang terlibat di dalam komunikasi. Yang berikut, mata dapat berbicara. Mata menunjukkan ekspresi seseorang. Apakah dia sedang kesal, sedih, senang, terharu. Mata tak bisa bohong. Jika seseorang sedang suka pada pasangannya, maka tatapannya akan terasa berbeda. Yang berikut, paralangungan. Paralangungan merupakan suatu isyarat yang timbul karena adanya sebuah tekanan pada saat berbicara, sehingga pada saat si komunikator berbicara, sang komunikan sudah mengerti apa yang sebenarnya ingin dibicarakan. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih. Salam.